Karena Gitu gue sih. pernah dengar salah satu nasihat dari Ustadz juga nih. Ya. Dia kalau nggak salah mengambil metode dari Sayyidina Ali. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin- Katanya fase mendidik anak tuh ada 3 Oh iya, bagian. gue juga udah tahu. 0 sampai 7. Ya. Itu di mana fase anak-anak itu Itu bapaknya Nobita kan oknum yang mabok lagi pulang-pulang minum sake kan, Pasti bapaknya itu. Nobita kan. Pulang mabok Shinchan juga gak sih? Makanya Nobita mainnya sama Doraemon mulu. Iya, untung Dia- ada Doraemon bro. Iya. Kalau enggak udah kenakalan remaja Iya, itu. betul. Nobita Untung tuh. ada Doraemon. Iya sini, dari sini. Oh, situ. Ini jadi podcast horor gak sih? Tiba-tiba kita lagi parenting jadi podcast horor. Oke, kembali lagi di podcast Menjadi Papa ya. Podcast menjadi papa. Ya, kali ini gue nggak sendirian ya. Biasanya kan gue sendirian ya. Kadang gue sama dokter gitu. Kalau kali ini gue sama ahlinya nih. Waduh. Ahlinya yang papa ya. Ali papa. Ya, sama Indra Adi ya, kenalin ya. Halo semuanya. Ya mungkin nanti kedepannya juga kalau misal ada waktu lagi ya. Tapi disempetin dong berarti dong. Pasti dong. Sempetin lagi ya. Sempetin lah, pasti Karena lah. susah banget nih nyari waktunya ya. Moga nanti kita tetap konsisten Amin. bikin podcast berdua terus gitu Siap, ya. siap. Ya kalau misalnya ada yang mau datang, yang mau nambahin krunya Yang lebih atau ahli ya? Lebih ahli gitu ya. Atau yang lebih bapak-bapak misalkan Iya, gitu betul, ya. betul. Gitu. Jadi kita tetap dengan core-nya itu obrolannya yaitu obrolan seputar parenting dari sisinya Bapak-bapak. Dari Betul. sisi bapak-bapak gitu. Betul. Makanya namanya podcast Menjadi Papa gitu. Nah, betul banget nih. Ya lu udah berapa tahun berarti jadi bapak, Bro? Gua jadi bapak 7 tahun lebih lah. 7 tahun lebih ya? Iya, karena gue juga kebetulan anak gue umur segitu kan. Baru pertama juga. Ya. Baru pertama kali menjadi papa. Udah gitu. sekolah tuh berarti ya? Udah sekolah. Sekarang kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD ya? Iya. Berarti anak lu sekolah tuh umur 6 tahun ya? 6 tahun lebih lah, 6 tahun lebih. Nah, Bulan apa dia? dia itu bulan September. Oh iya benar. Iya, itu batasan terakhir kalau nggak salah ya bro. kalau Berarti nggak salah di anak atas lu itu itu 6 tahun 6 tahun 5 tahun lebih waktu pertama. Oh 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, mau 6 tahun. Waktu Oh pertama baru mau 6 tahun. Iya. Nah, itu gue kemarin juga dapat artikel ya. Kalau misalkan anak sekolah itu bagusnya itu 6 tahun lewat. Betul. Kemarin Ya. itu juga sebenarnya banyak banget sekolah-sekolah Heeh. yang nggak ngebolehin kalau Iya, misalnya betul. anak ini itu di bawah 6 tahun untuk Betul. sekolah pertama kali SD ya. Heeh. Cuman gimana ya? Gua merasa anak ini mungkin udah cukup bisa untuk Ya. untuk menerima pelajaran Karena nanti ada di interview sekolah. kan. Betul, Biasa- ada interview. HRD bukan. HRD bukan HRD. Yang interview siapa? Yang interview tuh dia Dustin. Ini sastra. Iya makanya anak gue cepet jokesnya. Jokesnya cepet ya. Iya. Cabang ini. Ya Nah, terus jadi psikolog gitu ya? Psikolog itu dan dia kan sekarang itu untuk penerimaan sekolah setahun sebelumnya biasanya bro. Iya betul. Dia setahun sebelumnya itu udah administrasi, pembayaran Iya semua segala macam tuh udah harus Ini. dikelarin. Biasanya ada ini gelombang 1. Iya, dan biasanya dapat tiket pre-sale juga kalau Iya, kalau dapat zaman sekarang. pre-sale, betul. War juga tuh, bro. War juga, Karena betul. bini gue kemarin juga ini nungguin. Iya. Jadi kayak bener-bener nungguin ngelihat nih pendaftaran bukanya kapan. Ya mungkin karena sekolah favorit mungkin ya. Mungkin. Biasanya kita namanya orang tua ya pengennya anaknya di sekolah yang Iya. favorit, maksudnya pilihan kita gitu Betul, ya. betul. Ya favoritnya, oh ini favorit saya gitu ya. Iya, jadi itu dia. Jadi Ada di Gojek tuh bro favorit. di paling atas ya. Paling atas. Ya jadi biasanya kita milih dulu nih gitu. Terus dari sana kan mungkin dari terkait fasilitas, Ya, bayaran. betul. Mana bayarannya mahal-mahal banget sekolah sekarang. Kalau sekarang lumayan Parah ya. parah dan apa ya lebih jauh lebih mahal daripada pas kita kuliah dulu Yo, kali ya. aduh. Asli, Apalagi pas asli. kita sekolah. Aduh. Tapi sekarang ada yang murah, kalau negeri sih murah. Ya, negeri gratis. murah, betul. Iya, Betul. cuman kalau gua sama istri kebetulan kemarin ya karena anak cuma satu kan, Iya. dan gua nggak tahu kedepannya bakal dikasih lagi atau enggak. Iya. Cuma karena nih ada cuma satu, jadi ya udahlah kita pengen memberikan terbaik gitu buat Betul, anak. Bukan gua betul. nggak percaya sama negeri ya, Iya. cuman ya gue lihat lah kurikulum di Iya. beberapa sekolah-sekolah kita ngebandingin Betul, gitu kan, betul. dan kayaknya ini yang terbaik. Mungkin buat ada anak juga gue. negeri yang bagus. Ada juga negeri Nggak yang semua bagus. negeri Ya, kayak gitu mungkin yang apalagi kan gue nggak tahu kayaknya kalau sekarang tuh kan udah ada zonasi gitu kan. Iya benar. Ya, benar, mungkin benar. gitu ya. Cuma ya mungkin ada yang bagus, ada yang favorit apa segala macam itu pilihan lah ya, pilihan orang tuanya mau sekolahnya di mana gitu. Betul, kebetulan memang gue sama istri milih yang di swasta, Ya. kayak gitu. Dan itu lumayan tricky sih milihnya, karena yang Ya. pertama tadi masalah usia. Ya. Usia kan ada sekolah yang nggak ngebolehin kalau anaknya itu 6 tahun kurang Ya, masuk betul, SD. betul. Nah kebetulan ini
yang paling win-win lah buat gue sama istri, deket sama rumah, udah gitu ngebolehin dan kurikulumnya tuh bagus. Kurikulumnya gue lupa lagi. Kurikulumnya apa? Merdeka ya? Gak tau gue, kan ada kurikulum Merdeka, ada Cambridge kalau nggak salah. Oh bukan, kayaknya Merdeka dia bro. Merdeka ya? Tapi iya. 45 bro. Agak-agak jadul. Jadi gitu. Yang ngajar pakai bajunya Jenderal Sudirman ya. Iya. Pakai bahasa zaman dulu ya. Iya. TJ. Merdeka gitu ya Bung Tomo yang ngajarin. Emang dilatih buat jadi pejuang nanti betul. Ya. Kayak gitu bro. Nah makanya pas udah cocok, terus udah cocok, kita survei sebelumnya lah. Mungkin pendaftaran kalau nggak salah tuh buka bulan Oktober atau November, gue lupa waktu itu. Ya. Tahun sebelumnya. Iya, tahun sebelumnya. Jadi kita bulan Juni, bulan Mei itu udah visit ke beberapa sekolah. Ini apa namanya? Survei. Selain survei apa namanya tuh? Reki. Apa? Ayo. Surting dong. Biasanya visit dulu terus ngeliatin cara mengajar kayak gimana. Iya, kalau kawinan kayak test food dulu kali ya. Ya, test food betul ya, survei ya. Nah, udah dapat, udah kita lock di sini, yaudah akhirnya kita mantengin udah cocok. Nah, itu lumayan tuh. Akhirnya kita udah daftar, terus ada tes, terus dikasih jeda berapa lama? Enggak lama sih waktu itu. Kayak Oktober, Desember awal udah maksimal semua harus beres. Administrasi dan juga duit termasuk. Ini apa namanya? Uang gedung semuanya. Uang gedung gitu. Dan lumayan lah. Dan kalau SPP nanti pas sekolah kan. SPP pas sekolah. Ya lumayan lah pasti. Ini di awal tuh udah lumayan lah. Itu dalam lah pokoknya tuh. Lumayan ya, dalam. Ganti kaki-kaki mobil lah. Iya bisa juga tuh. Plus audio lagi. Ya. Makanya. Ya. Jadi kalau gua tuh gini. Gua tuh sama istri gua udah planning lah. Gua kan anaknya masih usia 3 tahun ya. Jadi gua tuh udah planning. Kayaknya gua sama istri gue tuh mau nyekolahin anak udah usianya udah 6 tahun lewat. Oh oke. Gitu udah mau ke 7 tahun, deket 7 tahun. Gue kan Agustus. Anak gue lahirnya Agustus kan. Agus bukan namanya? Bukan. Kan cewek. Agustina. Oke, betul. Kok lo tahu sih? Betul. Kalau anak lo September, Septi bukan namanya. Septiani dong. Septiani. Iya. Jadi gue di bulan Agustus itu kalau ajaran baru itu kan Juli kan. Iya. Nah gue tuh berarti 6 tahun nanti sekitar 6 tahun 11 bulan dia baru sekolah. Oh, berarti emang mau 7 tahun Ya, ya? gue udah planningnya begitu. Jadi dia TK-nya tuh berarti ya mundurin aja 2 tahun. Iya. TK-nya berarti dia 4 tahun 11 bulan, TKA ya betul ya. TKB-nya 4 tahun 5 tahun 11 bulan. Terus habis TKA, TKB sampai TKI tuh. Kayak ini dong ke Arab dong. Ke Arab gitu. Nah, itu jadi baru habis itu SD. Gitu. Gue udah planning sama istri gue udah ngitung-ngitung lah gitu. Kayaknya gue nggak tahu katanya sih kalau usia segitu lebih matang katanya. Iya betul sih. Mungkin kalau anak lo kan belum matang tuh masih medium rare. Iya masih medium rare. Medium rare. Gue udah well done. Karena bapak ibunya udah obses aja gitu. Wah anak gue harus medium cepet nih. Iya. Apalagi ini wagyu ya gitu. Ya jadi gitu sih. Ya gimana bro? Lu udah nganterin sekolah belum? Tiap pagi kebetulan gue baru pindah kerja nih kan. Ya. Sama-sama otomotif juga. Kebetulan kalau misalnya belum tahu gue kerja di otomotif. Sebentar dah. Ada ketok-ketok sih. Kayaknya ini dah. Tukang sebelah. Bangunan iya. Tukang sebelah. Masuk gak sih? Iya sini. Dari sini. Oh iya. Ini jadi podcast horor gak sih? Tiba-tiba kita lagi parenting jadi podcast horor. Ya tukang sebelah. Ya. Nah, studio sebelah lagi ngetek ini podcast Kuli Bangunan nih. Ada Mulyadi. Iya, ada Mulyadi. Jadi dia ketok-ketok kayaknya. Ya, terus ya jadi memang itu apa ya? Goals gue tuh adalah sebagai bapak yang nganter anak ke sekolah. Oh iya. Karena gue gak bisa antar jemput. Jadi ya gue pengen anak gue tuh sekolah gue yang anterin kayak gitu. Oke. Dan kebetulan gue sekarang kerja di tempat yang punya waktu lebih fleksibel. Oh gitu. Ya, jadi PNS ya bro ya apa? Bukan. Bukan apa? Masih di otomotif juga. Oh otomotifnya. Tapi punyanya sales mobil. SMK. Punya Pak Jokowi dong. Iya, aduh. Terus habis itu enggak ya salah ya, bukan punya Pak Jokowi SMK ya? Bukan, tapi dia yang lo mau SMK. Lanjut ya. Jadi ya gue lebih bisa nganterin gitu. Jadi pagi biar apa ya? Karena anak-anak usia segitu kan kalau yang pernah gue baca ya, pernah baca dari status temen tapi itu tuh golden age ya bro namanya. Betul. Nah itu tuh kita harus bikin memori yang banyak sebanyak-banyaknya sama dia sehingga nanti dia tuh gedenya tuh attach sama kita bro. Betul, apalagi cewek kan. Apalagi cewek. Anak lu juga cewek kan ya? Cewek. Nah itu dia, makanya biar dia nanti gak tergoda dengan laki-laki yang kayak kita dulu gitu.
Itu makanya kita harus pria-pria hidung gitu. belang kayak kita dulu. Makanya kita harus bikin bonding yang kuat sama anak kita sehingga nanti dia itu tidak tergiur sama laki-laki, dia lebih attach ke bapaknya. Ya, dia tuh punya role model ketika menentukan laki-laki pilihannya. Dia punya role model tuh yang kira-kira tuh yang kayak bapaknya gitu loh. Walaupun model bapaknya masih prototype ya bro. Ya. Modelnya model pempek lagi. Model Taiwan. Model Taiwan. Pempek model. Ya jadi dia punya gambaran oh ini laki-laki tuh yang harus kayak bokap gua nih yang nemenin, yang deket. Ya kayak gitulah ya harusnya. Betul. Jadi kalau punya anak cewek, gue juga kayak gitu tuh gitu. Jadi kalau bisa emotional bondingnya tuh sama kita lebih bukan maksudnya bukan ngebandingin sama istri ya. Maksudnya ya jangan sampai kita nyuekin dia. Betul. Gitu lah ya. Misalnya biasanya kan kita kalau pulang kerja capek gitu ya. Capek gitu ketemu anak tuh jangan sampai capeknya tuh kelihatan. Kalau gue sih gitu. Jangan sampai gue capek, gue tuh kelihatan yang mukanya cemberut gitu ya. Apalagi anak gue kalau misalkan gue mukanya cemberut tuh pasti anak gue udah komen tuh kok mukanya cemberut gitu. Emang udah bawaan lahir gitu. Padahal gak tahu aja. Lagi bokeh. Emang tuh bawaan lahir cemberut kayak gitu. Kejar pay later. Tapi emang gitu, gue setuju sih sama lo yang tadi. Kenapa? Karena anak itu kan justru kalau misalkan sama bapaknya tuh waktunya sedikit ya sebenarnya. Iya betul. Karena kita kan kerja. Iya. Bini gue juga kerja kan. Iya. Bini gue juga, cuman mungkin waktunya lebih banyak kita lah di luar. Iya. Daripada bini. Nah terus gimana caranya dengan waktu yang sedikit sama anak itu kita bisa bonding gitu bro. Betul. Itu juga gue ngerasain banget sih semenjak jadi bapak tuh kita lebih tricky itu dalam mengelola emosi ya. Ya. Dimana kalau misalkan kita balik kantor capek ketemu anak, syukur-syukur tuh gue selalu berdoa bro. Ini jujur nih, setiap pulang kerja tuh gue selalu berdoa semoga anakku belum tidur, semoga anakku belum tidur gitu loh. Jadi kesana tuh kalau misalkan gue udah pulang pengen main sama anak terus ngeliat anak tidur tuh aduh sedih gitu, aduh coba gue cepet gitu. Sementara kerjaan juga menurut kita kadang sampai malam. Kadang ini juga sih ya maksudnya capek gitu ya, terus pengennya tuh nyampe rumah ada hiburan gitu, ketemu anak gitu. Betul. Ya gitu, jadi kayak biar capeknya hilang gitu. Betul. Tapi ketemu istri juga seneng, bukan berarti kita ketemu istri juga nggak suka ya gitu. Cuma maksudnya kalau dengan komplit gitu anak sama istri jadinya capeknya hilang gitu. Betul. Sih. Jadi kan kita bikin momen bertiga gitu kan. Betul. Nah kadang tuh yang tadi gue bilang tricky jadi bapak setelah menikah itu setelah punya anak apalagi ya dalam mengelola emosi tuh kadang kita capek. Ya. Kita sampai rumah tuh udah switch lagi bro. Ya. Jangan sampai masalah kita di kantor, di jalan, di luar itu kita bawa ke dalam gitu. Betul. Makanya kadang tuh gue tuh ya mengelola emosi kadang gue sampai rumah berharap anak belum tidur terus bisa main bareng sama dia. Karena gue pengen kita nggak egois gitu jadi orang tua ya. Jadi udah capek kan ada tuh ya beberapa mungkin gue nggak sebut. Ini oknum mungkin beberapa doang ya. Sampai rumah capek, wah marah-marah ke anaknya segala macam. Nah itu gue ngerasa kita egois sih. Anak gue udah capek kerja. Iya udah capek kerja segala macam lah. Kasian kan anaknya kan pengen main sama bapaknya. Betul, gitu, pengen main sama bapaknya. Nah, kita juga harus sampai rumah capek ya udah main sama itu anak. Itu bapaknya Nobita kan oknumnya. Mabok lagi pulang minum sake kan pasti bapaknya itu. Nobita kan. Pulang mabok Shinchan juga gak sih? Makanya Nobita mainnya sama Doraemon mulu. Iya untung ada Doraemon bro. Kalau enggak udah kenakalan remaja. Iya betul. Nobita ada Doraemon. Itu aja dia kayaknya masih manjanya sama Doraemon. Apa-apa godek-godekin perut kantong itu mulu. Bahaya juga tuh Doraemon cowok ya. Iya betul. Itu jadi kita harus bisa mengelola emosi sih, nggak boleh egois lah jadi orang tua tuh ya. Jangan seperti bapaknya Nobita ya. Gue tandain nih bapaknya Nobita. Siapa namanya gue lupa lagi. Lupa gue namanya sama. Pokoknya bapaknya Nobita tuh tipe pekerja banget tapi emang katanya kalau di Jepang tuh gitu. Ya maksudnya lu capek kerja pulangnya minum sake nongkrong di warung coffee shop gitu lah ya. Kalau di sini sake shop bukan coffee shop ya. Pokoknya nongkrong gitu minum sake dulu merayakan hari itu katanya baru pulang gitu. Ngerokok juga kalau nggak salah bapaknya Nobita tuh. Iya. Bapaknya Nobita tolonglah. Itu gitu bad example lah. Iya. Terus soal nganterin anak sekolah ya tadi ya. Gue juga waktu kapan ya udah agak lama sih yang ngomong si Onat yang di podcastnya juga udah gede anaknya dia. Iya podcastnya yang Vidi tuh kalau nggak salah ya namanya Pot. Vidi Kemon. Bukan Vidi Kemon. Vidi Kemon. Vidi ya. Vidi Kemon itu ya. Jadi sama Abdel juga kan Kemon kan. Teman dong.
Nah, si Onat itu bilang katanya bukannya kalau nganterin anak sekolah itu tugasnya mama ya gitu. Karena kita kan bapaknya udah capek cari duit gitu, bukan buat anaknya gitu. Masa tugas kita juga sih gitu. Nah, itu banyak tuh akhirnya yang pro kontra pasti ya. Iya, pro kontra maksudnya di situ pun apa kontra flow? Kontra yang zaman dulu tuh main Sega lu tau enggak? Tahu gue main lagi. Iya, yang tengurun-tengurun jalan gini kan. Iya betul. Ya kontra. Itu. Nah, terus si Dedi bilang, kan Dedi juga bilang, "Iya enggak apa-apa lu kalau bukan Dedi Cahyadi itu loh." Ya Dedi Kobuser bilang, "Kalau misalnya lu kalau mau anak lu sayang sama emak lu dong ya enggak apa-apa gitu." Tapi ya emang kayak gitu sih, nganterin anak sekolah tuh salah satu contoh untuk bonding sama anak. Iya, betul. Gitu. Nah, apalagi kalau nganterin anak-anak sekolah lain ya. Jadi lu jadi jemputan lu. Itu lumayan, dapat penghasilan tambahan kan. Iya, itu juga boleh tuh. Siapa tahu lu punya mobil lebih nih gitu kan. Anak-anak ada yang Sarah anterin sekalian lah gitu biar anak-anak tetangga lu bonding. Tuh apa bikin gitu juga ya. Menarik sih bro ide lu bro. Tapi sekitar rumah lu sekolahnya sama enggak? Kayaknya beda sih. Ya ada gue telat kantor. Nah, tadi pertanyaan Onat. Kalau lu sendiri dalam berumah tangga nih bro, itu kan ada stigma ya, gue nggak tahu di masyarakat. Ini tugas istri, ini tugas suami. Nah, menurut lu tuh kayak gimana? Lu ada pembagian kayak gitu atau lu tipe yang yaudah kita yang selagi bisa ini gue kerjain, selagi enggak ya udah saling tegang rasa aja? Gak ada sih. Kalau gue kayaknya bareng-bareng sih. Ya moga aja bener ya. Mungkin kalau bini gue dengerin juga, kayaknya sih gue bareng-bareng ya dari mulai baru punya anak gitu yang ngelahirin gitu ya. Ya pasti ada fase-fase baby blues gitu-gitu lah ya gitu. Cuma gue ngerasanya ya bareng-bareng aja gitu. Walaupun kayak ya paling kayak netein kan itu bukan tugas kita. Ya jelas. Yang ada asem nanti. Kalau lapak anak lu ntar pers gimana juga gak bakal keluar gitu ya. Ya itu oke lah gitu lah ya. Gitu. Tapi selebihnya maksudnya selain ya tadi menyusui juga mungkin kita support istri kita di fase-fase itu gitu ya. Tugasnya kayak bareng-bareng gitu ya. Makan gitu ya. Bahkan gue tuh ngerasa ya bukan gini. Jadi gue tuh pernah ngobrol waktu kemarin tuh sama salah satu ustadz gitu lah. Sebenarnya masak itu pun sebenarnya bukan tugas istri loh. Oh iya. Iya gitu. Karena memberi makan kayak lu tau lah sandang pangan papan gitu ya. Itu adalah tugas suami. Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang istri nggak bisa masak atau males masak gitu ya, lu jangan sampai meminta menghardik gitu ya, nge-push dia buat harus masakin lo. Ya, mending push rank ya bro. Ya, mending push up lo. Aduh lapar push up aja ya, gitu kan. Gitu sih. Jadi gue juga ya makanya setelah tahu itu tuh gue juga ya udah gue nggak usah nge-push. Kalau emang lu males masak ya udah kita beli di luar gitu. Yeah, kalau misalnya gue bisa masak ya gue masakin gitu. Karena itu udah tanggung jawab gue. Pun kalau misalkan beli makanan apa juga dari gue gitu. Karena itu udah tugas kita nih sebagai suami gitu. Emang udah apa namanya? Udah kewajiban kita tuh sebagai suami untuk itu gitu sih. Gitu. Jadi gue nggak ada pembagian gitu. Kalau lo gimana? Sama sih, gue juga nggak. Ya di luar tadi yang kodratnya wanita ya. Iya. Secara apa namanya? Melahirkan, menyusui. Iya, melahirkan, gitu menyusui itu kan nggak. Itu udah pasti tugasnya dia. Iya. Nah, sama di luar itu juga gue sama istri ya. Udah, kalau misalnya selagi gue bisa gitu ya, gue yang provide kayak gitu. Kalau misalkan kalau nafkah jelas lah ya. Terus kalau misalnya kayak tadi makan juga gue gak pernah nge-push bini gue buat suruh masak segala macem gitu. Walaupun masakan bini gue enak gitu. Cuman gue gak nge-push buat dia selalu masak ini masak itu. Apalagi kan kerja kan. Jadi kayak waktunya takutnya juga ketika masak gitu sama kerja. Wah udah repot di kerjaan. Betul. Repot gitu. Cuma karena kita juga tahu lah ya. Gak enak lah. Cuma emang kalau misalnya emang ada yang wanita atau istri-istri lain yang memang masak di rumah gitu ya nggak apa-apa juga. Terus lebih misalkan bagus, jadi ibu pahala rumah tangga, kan. Betul, ibu rumah tangga di rumah juga nggak apa-apa juga gitu. Karena gue juga ya itu dia tadi ya, pokoknya itu udah pokoknya kewajiban gue. Tapi kalaupun istri nggak memaksa lah gitu. Iya.
Iya sekarang apalagi kan kayak GoFood. Oke, jelly drink juga nggak apa-apa. Iya apalagi gue alhamdulillah nih perut gue tuh karet banget kayak Luffy lah. Jadi makan sehari tuh bisa buat 3 minggu kali. Puasa nih bro. Iya kayak gue santai. Antara puasa atau bokeh ya. Itu dia. Gue tuh orangnya santai banget masalah kayak gitu-gituan. Jadi ya ada makanan ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya tinggal GoFood atau kita makan di luar aja. Iya betul. Gue lebih nggak picky kalau masalah makanan betul. Gue lebih picky kalau misalkan ya tadi main Mobile Legend tuh gue harus fighter sih. Iya, karena apalagi ada lagi pikinya Piki Burki. Aduh, Piki dong. Sambil senam. Iya, sehat sih itu. Sehat. Kayak gitu bro. Nah ada lagi nih bro, gue mau nanya sama lu nih. Kalau lu sebagai bapak nih sekarang, ada gak perubahan secara emosional nih ya? Kayak lu ke anak-anak lain, misalkan kayak gue nih. Iya. Gue tuh sekarang kalau misalkan lihat anak-anak kecil di luar, apalagi kalau misalkan kayak mengalami abusif. Anak SMA kan? Bukan, kuliah dong. Iya, anak kecil gitu seperti anak gue atau lebih kecil lah ya, yang mengalami kekerasan. Oh iya. Atau misalkan dia kayak dimarahin depan umum segala macam tuh, gue kayak nyesel sendiri gitu. Dulu gue sih bodo amat mungkin ya, karena belum punya anak kali ya. Iya. Karena sekarang gue ngerasain kayak anak gue segala macam. Karena kemarin baru gue liat di Twitter ya, itu ada satu X dong sekarang. Oh iya X. Gue kadang kalau X suka kelebihan X-nya. Ekstrim. Ya, terus. Iya jadi ada kasus, gue lupa di mana nih, kayak di Sulawesi deh. Bekasi. Bukan. Sulawesi. Di Sulawesi itu ada seorang ayah, gue gak tahu ini ada yang bilang ayah atau omnya, itu yang menghajar anaknya. Menghajar? Bener-bener digamparin bro. Oh gitu. Digamparin, ditendang segala macem. Anaknya iya. tuh kelas 4 SD. Wah itu gue sih niatnya gak tega sih. Itu udah parah deh. Tapi lu waktu kecil pernah digampar gak sama bokap? Sama orang tua gue pernah gak ya? Gue lupa lagi. Disabet gitu? Kayaknya cuma dicubit-cubit gitu doang deh. Gitu. Tapi lambungnya gue dicubit. Hulu hati lu dong. Dicubit gitu lambung gue. Kayaknya tapi dimarahin pernah. Iya. Ya kalau parenting zaman dulu kan emang agak keras lah ya. Gitu. Guru juga kan dulu. Gue lebih sering digampar guru bro daripada digampar sama orang tua. Tampar aku pak. Gitu. Emang fetis gurunya ya. Terus. Iya. Nah itu jadi gue ngeliat tuh kasihan, sedih gitu. Anak sekecil itu berkelahi dengan bapaknya gitu kan. Kasar banget bro. Walaupun katanya di komen, katanya nih anak melakukan kesalahan. Katanya anak mencuri. Oh mencuri. Dari kelas 1 mentimun, SD. Mencuri mentimun ya? Enggak katanya. Terus mencuri dompet tetangga, duit gitu segala macam. Oh gitu. Beneran nih. Jadi kelas 1 SD sampai kelas 4 dia tuh kebiasaan mencuri gitu. Oh, kayak klepto gitu ya. Iya, terus nah akhirnya dapat komen dari tetangga segala macam, komen like share gitu dari tetangga. Akhirnya bapaknya engagement dari tetangga. Komen like share. Saking kuatnya interactionnya, bapaknya langsung ke trigger. Ibunya pun sama. Ibunya mah videoin malah. Itu gue langsung gak tega banget sih. Maksud gue ya anak kecil. Mungkin itu dia mendidik ya. Cuma sih. Kan caranya beda gitu ya. Iya. Kalau kita, gua nggak tahu, gua sih dulu waktu kecil begitu gitu ya. Cuma begitu gede juga gua paham gitu loh. Paham mungkin emosional orang tua tuh beda-beda gitu. Itu yang tadi gue bilang, makanya jadi orang tua tuh tricky. Iya betul. Kalau kita mengelola emosi. Karena kalau misalkan gak kita kendalin bro, anak ama itu kan ibaratnya dalam tanda kutip sasaran empuk ya. Sasaran empuk karena kita ibaratnya ya nggak tahu di rumah ya. Di rumah gitu. Terus kan. Kita kayak punya power gitu loh. Iya, dan mereka berdua itu salah satu yang jadi sasaran empuk yang bisa kita apa-apain sebenarnya ya kalau kita menurutin nafsu gitu kan. Kalau emosional ya. Iya, nah tapi kan nggak baik gitu. Makanya itu tricky banget sih kita mengelola emosi. Udah di luar dihajar kerjaan segala macam, masalah segala macam, peleter kayak gitu kan. Nah, di rumah tuh switch lagi emosinya karena ya nantinya kalau menurut gue ini akan keran setan. Ketika anaknya digituin, takutnya dia kebawa trauma sampai gede. Betul dia begitu sih. Juga. Betul sih. Iya, makanya. Nah, untungnya kayak misalkan kita nih dulu udah bisa memutus rantai tersebut gitu, sehingga nggak kita bawa ke anak kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah nih sampai nanti gede. Karena kalau lo lihat ya, ntar gue kirimin deh. Itu sadis banget sih, dibanting bro. Hah? Dibanting. Bapaknya Jeff Hardy. Kayak The Rock, sumpah. Dia begini lo. Gitu dulu nggak bapaknya? Iya. Makanya datang tiba-tiba, 1, 2, 3 KO. Makanya wasit. Iya, makanya wasit. Pakai baju belang-belang dong. Ya, terus. Kayak gitu, makanya gue sih langsung sedih banget sih. Itu gue sampai ingusan. Sampai sedih kemarin tuh ngeliatnya kayak, aduh, gak tega banget sih gitu. Nah itu yang salah satu perubahan gue ketika jadi bapak, gue rasa lebih emosional ketika ngeliat hal seperti itu. Lu kayak gitu gak sih? Ya, gue juga gitu. Kalau gue yang itu belum
denger beritanya ya, belum baca juga ya. Tapi udah denger dari gue kan tadi kan? Iya, denger dari lo. Baru. Terus gue paling yang kasus-kasus kekerasan seksual pada anak tuh, yang biasanya cewek-cewek tuh kan. Iya. Maksudnya anak cewek biasanya kan. Beberapa tuh kayak misalnya yang dilakukan oleh bapak kandung gitu. Nah, itu tuh yang gue sangat emosional sekali, kayak campur aduk gitu problemnya. Jadi gue merasa emosionalnya tuh, gue kesel sama si bapak itu gitu ya. Terus juga gue kayak kasihan sama nih anak gitu ya. Jadi campur aduk banget tuh, antara marah tapi juga kasihan, sedih gitu. Jadi itu bikin gue kayaknya karena gue ngerasa gue udah punya anak juga. Jadi kadang gue membayangkan kayak kalau misalkan gitu ya anak gue terjadi pada anak gue, gimana gitu hancurnya perasaan gue gitu. Betul. Gitu. Ya itu sih yang gue emosional sekali gitu. Sampai kayak ngelihat berita itu tuh gue sampai kayak nggak kuat buat ngelihatnya gitu loh. Maksudnya ngebacanya lebih lanjut tuh kayak. Karena sambil push up ya kalau nggak salah ya? Enggak bro, jadi berat banget HP-nya bro. Gue angkat nggak kuat gitu. Wah, batu gede banget. Aduh nggak kuat gue bacanya. Terus ya mungkin waktu belum punya anak tuh gue kayaknya biasa aja gitu. Biasa aja. Dulu tuh gue inget banget waktu gue belum punya anak ya, waktu gue masih muda, waktu gue masih belia ya gitu. Ada teman gue yang udah punya anak gitu ya, teman kerja ya. Dia tuh beli popok anaknya tuh lumayan mahal waktu itu. Udah lumayan mahal. Terus popok Altim lagi? Bukan pupuk itu. Iya, digini-giniin. Pok. Terus dia lumayan mahal. Terus gue giniin, gue celetukin. Ya elah, timbang popok doang, ngapain sih yang mahal-mahal gitu. Terus dia ngomong gini ke gue, lu belum ngerasain sih jadi orang tua. Nah gitu. Terus yang menurut gue tuh waktu gue belum nikah tuh kayak gitu. Gak gitu relate kan. dulu ya? Gak relate gitu ya. Elah, popok doang ya sama aja kayaknya gitu loh. Popok yang harga 50.000 sama yang 100.000 gitu ya menurut gue gitu. Tapi yang 75 juga ada sih. Ada sih gitu ya, 75 sama 80 ada sih. Terus pas udah nikah gitu ya, gue cobain tuh popok. Kayak beda nih gitu kan, ini 75 nih 50 gitu, beda. Jadi pas udah nikah itu baru gue tahu gitu loh, baru gue relate gitu ya. Milih popok, milih bedak, milih lotion, milih sabun, milih sampo gitu ya. Karena kita pasti pengen yang terbaik buat anak kita gitu ya. Betul. Terus bedanya tuh ada yang bikin kulit iritasi gitu ya. Ada yang bikin kulit iri dengki betul. Jadi pas dipakai gitu loh. Dasar popok itu gitu loh ya. Jadi ada yang kayak gitu gitu. Jadi baru gue relate tuh gitu. Jadi emang yang mungkin ya buat yang belum nikah nih ya, buat mendengar yang belum nikah tuh mungkin ada tuh rasa-rasa yang kayak gitu tuh. Allah, pilih popok atau pilih lotion gitu. Nah, tapi nanti lu rasain kalau ketika lu udah punya anak gitu ya. Buat anak kok coba-coba. Iklan itu dia. Iya betul. Nyamuk. Bukan minyak kayu putih. Oh iya, caplang. Putih, lupa gue. Ya, yang gini-gini. Caplang kupingnya dong. Ya gitu. Itu sih. Jadi itu yang gua rasain ketika perbedaan yang gua rasain ketika belum punya anak sama udah punya anak. Iya, mungkin yang dengerin kita ini yang belum punya anak belum relate juga ya. Belum relate. Tapi mungkin yang udah punya anak tuh akan relate. Iya sih ya, gitu. Iya lagi gitu. Iya. Sastra dong. Iya, kecogan. Iya lagi bre. Iya gitu ya. Kau yang mana bre? Iya lagi. Iya lagi. Iya. Bener banget lagi. Iya bener banget. Iya, tapi emang kayak gitu sih. Perasaan lebih sensitif gitu ya. Kalau misalkan lihat anak-anak jalanan tuh kadang suka gak tega sih kadang-kadang tuh. Tapi lu pernah marah sama anak kan? Pernah sekali-sekalinya doang. Mudah-mudahan nih, saya ingat gue cuma sekali gue benar-benar marah yang sampai bikin dia nangis ya bro ya. Oh gitu. Sisanya gue nangis. Karena gue nyesel gitu nangis. Iya. Pernah sekali tuh waktu itu gue kalau nggak salah lagi capek sama nih kekurangan kemampuan gue dalam mengendalikan emosi waktu itu. Gue capek sampai rumah niatnya dia mau main sama gue tapi karena gue lagi nggak mood gue marahin waktu itu. Sampai akhirnya dia nangis, masuk kamar tidur. Itu gue besokannya kepikiran seharian, rasa bersalah banget. Sampai gue pengen. Lu marahinnya apa? Kayak gimana marahinnya? Marahinnya pokoknya gue dengan nada tinggi lah bro. Seginilah. Sopran. Kalau nyalek menang gue tuh. Suara tinggi ya. Terus makanya abis gue lupa gimana detailnya. Cuman gue marah dengan nada tinggi ke dia sampai mungkin raut muka gue juga yang jadi Hulk kali ya gitu. Kayak Anthony, jadi Anthony.
Anthony MU. El Gasing. Pas mau dimasukin kan mukanya. Kemarin Gabriel Jesus kayak gitu lagi. Oh iya. Contohin. Nah besok pagi itu gue seharian tuh langsung ini bro ngantuk. Iya nyesal. Karena begadang kan. Karena begadang. Iya terus. Gue nyesal seharian dan itu tuh gue langsung pengen pas pulang gue beliin balon, gue beliin apa yang dia suka sampai rumah. Tapi dia udah tidur. Tuh gue nyesel lagi di situ. Oh oke. Dan di situ tuh gue langsung berazam nih bro, gue langsung berniat gue gak mau marah anak lagi. Jadi sampai sekarang tuh ya tadi yang gue punya pikiran tadi kenapa kita harus bisa ngelola emosi dan gak boleh egois itu dari situ awal mulanya sih bro. Jadi lu nyesel ya sama anak lu ya? Iya, nggak sama anak gue maksudnya. Iya maksudnya lu nyesel karena gitu ya? Iya nyesel. Tapi lu minta maaf sama dia? Gue minta maaf. Coba andai di sini ada anak. Aduh, lu mau ngomong apa sama? Jangan nonton gue sedih. Tapi beneran ada anak. Iya, gue di sini. Langsung mau ngomong apa sama dia? Dia sibuk main HP lagi. Udah amat apa gue ngomong apa. Terus. Iya jadi emang ada dua hal sih yang bikin gue tuh sempat menitikkan air mata sekarang ini. Iya. Yang pertama kalau berhubungan dengan anak. Nyokap ya. Ya. Karena nyokap gue udah gak ada kan. Almarhum jadi, ya. Jadi kayak segala sesuatu yang berhubungan sama bakti orang tua, segala macam itu gue langsung gampang ke-trigger buat gue nangis. Iya. Kayak gitu. Yang kedua kalau keinjek. Kayak Ajis Gagap tuh. Kayak kedua sekarang kalau berhubungan sama anak. Iya. Gitu. Itu gue gampang emosional orangnya. Iya. Dalam artian ini ya sedih ya, bukan emosi marah. Iya. Emosional gitu sih, sedih ya. Lu pernah gak marah anak lu yang ampe meluap-luap kayak banjir kemarin? Kayaknya gue nggak tahu ya. Maksud gue gini. Gue di rumah itu gue nggak ada good cop, bad cop. Lu gimana? Ada nggak? Sama istri lu ada role kayak gitu nggak? By design sih enggak sih bro. Enggak ya. Kayak mengalir aja lah. Ya sama. Gue nggak ada. Pokoknya gue harus kompak. Katanya kan emang harus. Gue dono kayak. Cip. Good cop sama bad cop sama robocop satu lagi. Jadi kaku badan lo. Satu lagi. Nah jadi kalau di gue tuh kayaknya harus satu suara. Karena istri gue juga ngasih tahu gue harus satu suara tuh gitu. Maksudnya kalau milih nomor 02 gitu satu suara. Jangan sampai lu ribut gara-gara beda suara ya. Iya 0102 gitu ya. Jadi emang harus kompak gitu lah. Jadi kalau misalkan anak gue lagi dimarahin sama istri gue, ya gue jangan ngebelain dia gitu. Ya gue harus ya udah. Oh ya udah, iya gitu. Paling enggak gue ngobrol baik, tapi tetap ngasih tahu yang dilakuin salah, misalkan gitu. Kan pasti kan orang tua marahin anaknya karena melakukan salah gitu. Namanya juga anak-anak kan gitu. Kita aja masih suka ngelakuin salah kan gitu. Terus ya udah gue tetap ngasih tahu gitu dengan cara baik. Cuma gue kadang-kadang ya keluap emosi juga gitu ya. Cuma gue nggak tahu ya, gue sering marah tapi gue cuma nada doang gitu. Karena gue nggak tahu, ada yang bilang katanya kalau nyokap marah, ibu marah itu tuh kayak anak tuh biasa aja gitu loh. Maksudnya ibu marah biasa aja. Udah biasa gitu loh ya. Cuma kalau bapak marah tuh katanya anaknya lebih ngedengerin. Oh iya. Katanya sih gitu. Gua dapat konten pokoknya kalau bapak marah tuh suaranya kayak suara singa yang mengaum gitulah. Kalau padahal jadi pas marah gua gini, wah. Jadi pas gua marahin anak gua, karena ada lagi yang lebih dengerin, bro. Iya, Pak. Kita enggak marah, pada nguping. Kalau enggak marah pada dengerin tuh. Iya. Ya jadi katanya sih gitu. Cuma gue praktekin, tapi enggak sih, tetap aja anak kayaknya kayak suara gue nggak kayak singa nih. Gitu. Kayak ini apa namanya, curut gitu. Jadi enggak, ekspektasi kita kayak singa, padahal kalau anak kita iya. Macannya mau ini macan si sewu tuh ngeliat mukanya kocak. Iya gue tahu. Macan si sewu. Katanya sih gitu. Jadi gue marahin anak, tapi kayaknya yang biasa yang misalnya ayo kamu makan gitu doang, misalnya males makan dong gitu, biar ini ayo makan gitu aja sih kayaknya. Tapi nggak sampai marah yang meledak-ledak gitu ya. Meledak-ledak kayaknya seingat gue sih belum pernah ya gitu. Seingat gue belum pernah. Karena gitu gue pernah dengar salah satu nasihat dari Ustadz juga nih. Ya. Dia kalau nggak salah mengambil metode dari Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Katanya fase mendidik anak tuh ada 3 bagian. Gua juga tahu. 0 sampai 7. Ya. Itu dimana fase anak-anak itu tidak boleh dimarahin, dibentak, dikasarin segala macam. Perlakukan dia seperti
seperti seorang raja atau ratu kan. Karena itu masa-masa dia ya explore, masa-masa dia bermain segala macam. Kalau misalkan kita lagi ngobrol gini nih, dia main nyenggol kopi tumpah, itu salah kita, bro. Kenapa kita taruh kopi di sini? Harusnya kita taruh kopi yang lebih tinggi lagi biar nggak bisa kejangkau. Iya, kita juga nggak bisa kejangkau, nggak minum kopi jadi. Nah itu fase-fase di mana anak tuh clean, nggak boleh kena marah, bentak, cubit, semua segala macam. Itu yang gue pegang banget sih. Selagi gue sadar ya. Tapi tetap dia harus tahu rules kan. Iya, tahu rules aturan Gemini, kan misalkan apa? Taurus, Gemini, ada juga Cancer. Ya itu Taurus. Ya. Iya, jadi, betul. Maksudnya rules kita arahin lah. Ya misalkan makan jangan lama-lama gitu misalkan gitu. Makan nggak boleh sambil lari-lari gitu kan. Tapi tadi nadanya kita nggak boleh pakai nada-nada cinta. Yang marah, yang ngebentak gitu, bro. Iya. Baru nanti di fase 8 sampai 14 tahun, 7 ke atas lah, 7 lewat semenit tuh udah boleh dimarahin. Enggak dimarahin, sorry. Tapi ditegas. Misalkan dia diem. Semenit lagi baru gua tungguin lu. Ya, ayo gitu ya. Iya. Militer. Jadi 7 lewat sampai 14 tahun di fase 7 tahun kedua itu fase ketegasan. Kita harus tegas. Tawanan kalau nggak salah. Tawanan. Lakukan dia seperti seorang tawanan. Iya, ya maksudnya lu itu boleh ini enggak, ini iya, ini enggak, ini iya gitu loh. Jadi ini boleh, ini enggak gitu. Kayak bener-bener dipantauin terus gitu. Kayak John. Ya, John Pantau. John Masih Pantau. ada nggak tuh John Pantau ya? Gak tahu dah. Baru di fase terakhir, di 7 tahun terakhir, di 14 lewat sampai 21 itu musyawarah. Ya, musyawarah. perlakukan dia selayaknya seorang sahabat. Betul. Jadi nongkrong bareng, main PS bareng. Pengen banget lagi gue main PS bareng sama anak. Masih ada nggak PS ntar ya? Kamu mau kayak nggak boleh tapi nggak boleh. Gue sih pengen. Kan anak lu main ini game juga main. Main. Lu main bareng? Nggak, dia nggak main Craft, gue nggak boleh. Soalnya kadang-kadang game yang dia mainin sama yang kita mainin udah beda, bro. Iya, gue Mobile Legends sih sekarang mainnya sama ya tadi PS itu. Roblox, lu main Roblox nggak? Kagak lagi. Nah, anak-anak jam sekarang kan mainnya Roblox, Minecraft. Iya, Minecraft. Kita nggak main. Iya. Belum tentu nanti dia ketika kita misalnya dia udah gede gitu ya, belum tentu dia main PS juga. Iya sih. Siapa tahu dia mainnya Sensi nggak di PS. Betul juga ya. Iya. Gancit. Gancit. Gitu ya, belum tentu juga ya. Iya. Nah fase itulah yang tadi gue pegang teguh tuh sampai sekarang. Kayak Mario. Lu yang pegang apa Teguh yang pegang nih? Benar. Masih ada sih. Salam super. Iya itu dia. Itulah bro, makanya yang salah satunya ini make sense karena dari sisi psikolognya anak juga dapet. Nah kita sebagai orang tua, jadi kalau menurut gue kita yang lebih mengalah dan belajar sih bro. Ya. Karena kan kita pernah jadi anak ya, tapi anak belum pernah jadi orang tua. Betul banget. Lebih tegang rasa aja kayak. Iya, sama tepau seliro. Gitu bro. Pelajaran PMP zaman dulu. Kita juga PMP. Podcast menjadi papa. Nah betul. Masuk ya. Yaudah oke, kalau gitu udah lumayan lama ya. Kita nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya soal podcast parenting menjadi papa ya. Karena seru juga sih menjadi papa ya. Seru banget. Papa. Karena gini, menjadi orang tua tuh nggak ada pelajarannya di sekolah. Iya. Betul. Dari kita mulai kuliah, ya mungkin kuliah ada kali ya psikolog anak mungkin ya, gue juga nggak tahu. Kalau yang ambil psikologi, kalau gue akuntansi mana ada? Iya bener, nggak ada pelajarannya dan nggak ada prakteknya. Iya. Prakteknya ya udah jadi. Iya, begitu lu prakteknya begitu lu punya anak gitu, ya itu prakteknya. Dan bahkan kadang yang lu tahu pun kadang sekolah lupa kalau udah dihadapin dengan yang situasi kayak gitu ya. Yang tertulis yang diajarin psikolog apa yang ada di konten-konten belum tentu sesuai dengan realita ketika lu punya anak. Betul sekali. Gitu. Misalkan yang tertulis ini minumnya jamu kunyit buyung nih, buyung upik nih. Gini yang ternyata anak lu nggak doyan kunyit misalkan gitu kan, lu mesti cari lagi. Doyannya kuncit. Kuningan City. Iya dong. Oke. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sama di podcast menjadi papa.